bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam jumpa kembali bersama kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Sabtu 9 April 2022, dalam Pekan Prapaskah yang kelima. Doa bersama hari ini akan dipimpin oleh Suster Maria Giovanita PRR dari komunitas Sumba, dan permenungan kita akan dipimpin oleh Suster Maria Virgo PRR dari komunitas Novisiat Riang Kemie dengan tema Berani Berkorban Demi Keselamatan dan Persatuan Anak-anak Allah, inspirasi dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Mari kita berdiam diri sejenak, mengundang kehadiran Roh Kudus yang akan menyertai dan menyemangati kita dalam seluruh hari ini. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, menjadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji, Engkau amat agung, bernan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, bersalurkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang boleh menyertai kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Saat ini kami ingin memulai dengan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu sebagai penerang bagi langkah kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami hari ini. Kami mohon ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke atas kami, agar kami mampu membuka hati bagi sabda-Mu dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi diri kami, sesama dan keluarga kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus.
banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai." Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berani berkorban demi keselamatan dan persatuan anak-anak Allah. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini merupakan hari terakhir sebelum kita memasuki Pekan Suci, pekan di mana kita secara khusus mengenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari mati, yang merupakan puncak dari iman kita. Bacaan Injil yang ditampilkan pada hari ini menceritakan bahwa mujizat pembangkitan Lazarus yang dibuat oleh Yesus menimbulkan reaksi di antara orang banyak yang menyaksikan peristiwa itu. Reaksi pertama yang ditunjukkan oleh banyak orang di antara para pelayat yang menjadi percaya kepada Yesus oleh karena mereka melihat pekerjaan besar yang dilakukannya. Sementara itu, reaksi yang lain ditunjukkan oleh beberapa orang lain yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan apa yang telah diperbuat Yesus. Para pembesar Yahudi, yaitu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, menjadi gelisah dan merasa terancam oleh kehadiran Yesus dan pengaruhnya, yang dalam hal ini melalui tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus membuat semakin banyak orang percaya kepadanya. Mereka khawatir bahwa kalau semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka orang-orang Roma akan datang
dan merampas tempat suci mereka dan bahkan bangsa mereka. Untuk itu mereka mengadakan pertemuan bersama Mahkamah Agama untuk membicarakan langkah-langkah apa yang bisa mereka ambil untuk menyingkirkan Yesus. Mahkamah Agama sebagai lembaga tertinggi dalam masyarakat Yahudi memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil sebuah keputusan yang tegas terhadap Yesus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, dalam pertemuan itu, Imam Besar Kayafas yang adalah pemimpin Mahkamah Agama, ia bernubuat bahwa lebih berguna jika satu orang mati untuk bangsa daripada seluruh bangsa binasa. Artinya bahwa kalau benar Yesuslah yang menyebabkan orang-orang Romawi bertindak atas mereka, maka sebuah langkah yang paling mudah ditempuh adalah dengan menyingkirkan Yesus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan nyata kita, tak jarang orang yang berprestasi biasanya lebih banyak dibenci dan dimusuhi. Seperti halnya di tempat kerja, ada orang yang notabene-nya adalah pegawai bawahan yang oleh karena prestasi yang diperolehnya sehingga selalu diberi apresiasi oleh atasannya. Hal demikian kadang membuat rekan kerja yang lain merasa tidak suka, merasa gelisah, merasa khawatir, dan berusaha mencari-cari hal untuk membuat orang tersebut tidak betah lagi dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. Mereka khawatir jangan sampai justru kedudukan mereka dialihkan kepada orang yang berprestasi tersebut. Untuk itu, melalui pesan Injil hari ini, kita diajak untuk berani berkorban demi kesatuan dan keutuhan hidup bersama, baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan masyarakat, juga di lingkungan tempat kerja. Bapak Ibu para sahabat, marilah kita memasuki pekan suci dengan hati yang bersih, agar kita pun dilayakkan untuk berjalan bersama Yesus menuju Kalvari, tempat pengorbanan diri Yesus demi keselamatan dan persatuan serta keutuhan anak-anak Allah. Amin. Marilah kita mengungkapkan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, semoga umat Allah semakin mampu menghayati, mengamalkan dan mewartakan isi iman kepercayaannya secara tepat dan efektif. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga orang muda Katolik membuka dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang memiliki ketangguhan untuk belajar dan berlatih, serta keberanian untuk berbagi dan berkorban, sehingga semakin terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat, menjadi teladan iman dan kedewasaan hidup bagi kaum muda. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, semoga orang-orang sakit menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus, dan semoga mereka memperoleh kebahagiaan, kekuatan dan kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam kerukunan, keharmonisan,
dan dijauhkan dari perselisihan dan perpecahan. Jagalah keutuhan keluarga-keluarga oleh terang Roh Kudus yang Engkau nyalakan di dalam diri dan hati mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan semua doa-doa dan harapan kita lewat doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih telah bergabung bersama kami di doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.